Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah Aini Harahap dengan NIM 4213121043 dari kelompok 11 akan menyajikan materi fisika modern pada mata kuliah media pendidikan fisika. Fisika modern terbagi atas 3, yaitu relativitas khusus, fenomena kuantum, dan struktur materi. Di mana relativitas khusus adalah teori relativitas khusus Einstein adalah salah satu teori sangat penting yang merupakan deviasi dramatik dari fisika klasik dan sangat esensial dalam perkembangan teori relativitas umum dan teori medan kuantum. Teori ini berdasarkan atas dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Yang kedua, laju cahaya C adalah sama dalam setiap kerangka inersia. Pada postulat pertama dinyatakan ketiadaan kerangka acuan yang universal. Bila hukum-hukum fisika berbeda untuk kerangka acuan yang berbeda dalam keadaan gerak relatif, maka kita dapat menentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang bergerak dari perbedaan tersebut. Namun, karena tidak terdapat kerangka acuan universal, perbedaan tersebut tidak terdapat, sehingga muncul postulat di atas. Postulat ini mengikuti konsep intuitif mengenai ruang dan waktu yang kita bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fenomena kuantum. Fenomena kuantum muncul akibat adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Yang ketiga ada struktur materi. Struktur materi adalah gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat dalam materi tersebut. Relativitas khusus terbagi atas 4 bagian besar, yaitu transformasi Lorentz, relativitas momentum, kontraksi panjang, dan dilatasi waktu. Yang pertama ada transformasi Lorentz. Dalam ilmu fisika, transformasi Lorentz merupakan transformasi koordinat untuk gerak partikel yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Ini adalah salah satu konsep yang menjadi dasar teori relativitas khusus. Dalam sejarahnya, transformasi Lorentz ini merupakan hasil dari usaha fisikawan Belanda yaitu H.A. Lorentz pada tahun 1890 untuk menjelaskan mengapa laju cahaya tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan dan untuk memahami simetris dari hukum-hukum elektromagnetisme. Transformasi Lorentz ini bersesuai dengan relativitas khusus Albert Einstein tetapi diturunkan lebih dahulu. Kerangka acuan sendiri bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu inersia atau bergerak relatif dengan kecepatan konstan dan non-inersia atau mengalami percepatan, bergerak melengkung, gerak rotasi dengan kecepatan sudut konstan. Istilah transformasi Lorentz ini hanya mengacu pada transformasi antar kerangka inersia biasanya dalam konteks relativitas khusus. Tidak seperti pada transformasi Galileo yang menyatakan bahwa waktu bersifat mutlak, yang berarti kejadian yang sama yang diamati oleh pengamat pada kerangka acuan S dan pengamat pada kerangka acuan S yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan S adalah dalam selang waktu yang sama. Yang kedua ada relativitas momentum. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya, yaitu P sama dengan M kali V sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, atau E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P dikali C kuadrat, di mana P sama dengan momentum relativistik, M0 sama dengan massa benda saat diam, E sama dengan energi total, E0 sama dengan energi diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, C adalah kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Selanjutnya ada kontraksi panjang. Panjang yang diukur akan lebih pendek dalam kerangka pengamatan yang bergerak dengan laju tetap terhadap kerangka dalam objek, di mana rumusnya yaitu L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berikutnya dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya.
dengan rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berikutnya ada fenomena kuantum. Fenomena kuantum terbagi atas 6 bagian besar, yaitu 1. Dualisme partikel gelombang, kedua efek fotolistrik, ketiga efek Compton, keempat postulat de Broglie, kelima ada ketidakpastian Heisenberg, dan yang keenam ada perkembangan model atom. Dualisme partikel gelombang. Dalam fisika, dualisme partikel gelombang menyatakan bahwa setiap partikel dalam kondisi-kondisi tertentu dapat menunjukkan sifat gelombang, dan sebaliknya setiap gelombang dalam kondisi tertentu dapat menunjukkan sifat partikel. Gejala dualisme diawali dari sebuah fenomena efek fotolistrik. Berikutnya, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena radiasi gelombang elektromagnetik. Efek fotolistrik pertama kali dikemukakan oleh Hertz. Agar efek fotolistrik terjadi, maka 1. Energi radiasi foton atau EF lebih besar dari energi ambang atau W0. Yang kedua, panjang gelombang radiasi foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang. Yang ketiga, frekuensi radiasi foton atau F lebih besar dari frekuensi ambang atau F0. Ada efek Compton. Pada tahun 1923, Arthur Holly Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X terhadap suatu material atau bahan. Pada penembakan sinar X tersebut menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang menyatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat sebagai partikel yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Postulat de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie, seorang filosofi Prancis, mengajukan hipotesis bahwa watak ganda yang dimiliki cahaya atau gelombang elektromagnet oleh partikel material. Artinya, partikel material juga dapat menunjukkan watak gelombang sebagaimana ditunjukkan oleh foton. Menurut de Broglie, terhadap setiap partikel yang energi E dan bergerak dengan momentum linear P, terdapat gelombang yang diasosiasikan dengannya. Gelombang yang diasosiasikan dengan partikel yang bergerak itu disebut gelombang materi atau gelombang de Broglie. Dalam konteks yang demikian, dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnet adalah gelombang de Broglie yang diasosiasikan dengan foton. Berikutnya yaitu ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kamu tidak bisa secara bersamaan mengetahui posisi dengan kecepatan sebuah benda secara tepat, dikarenakan semua hal di alam semesta memiliki sifat partikel dan gelombang secara bersamaan. Berikutnya yaitu perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom memiliki 5 teori, yaitu 1. Teori atom Dalton, 2. Teori atom Thomson, ketiga teori atom Rutherford, yang keempat teori atom Bohr, dan yang kelima ada teori atom modern. Berikutnya yaitu struktur materi terbagi menjadi dua, yaitu zat padat dan radioaktif. Zat padat terbagi atas dua bagian lagi, yaitu struktur atom dan struktur nuklir. Sedangkan radioaktif terbagi menjadi satu bagian, yaitu partikel elementer. Pada bagian zat padat yaitu struktur atom. Struktur atom adalah susunan partikel dasar dalam logam atom. Atom sebagai partikel penyusun materi dapat menentukan sifat materi. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Struktur nuklir adalah bagian-bagian nuklir atau energi yang diperoleh dari inti atom. Pada bagian radioaktivitas, yaitu kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil kemungkinan untuk memancarkan radiasi disebut juga zat radioaktif. Materi yang mengandung inti tak stabil yang memancarkan radiasi disebut zat radioaktif. Berikutnya yaitu partikel elementer. Partikel elementer adalah partikel dasar penyusun alam semesta. Partikel elementer juga sering disebut dengan partikel fundamental. Partikel-partikel tersebut saling berinteraksi berdasarkan teori yang disebut dengan model standar. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara penggunaan dari benda-benda atau alat-alat yang perkembangannya melalui fisika modern. Yang pertama ada mikroskop. 1. Letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, jika mikroskop menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel mikroskop menjangkau sumber listrik dan hubungkan. Yang ketiga, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan mikroskop. Yang keempat, kendurkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Prepasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop, lalu letakkan pada meja preparat dan jepit.
6. Putar revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan. 4 kali, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali untuk mengamati objek. Yang ketujuh, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Yang kedelapan, mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. 9. Beberapa jenis mikroskop memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada satu unit mikroskop. Hal ini memudahkan kamu dalam mengamati objek. Yang ke-10, putar makrometer atau mikrometer pada meja preparat atau geser kanan kiri untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai. Ke-11, putar makrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop atau geser atas bawah untuk memfokuskan objek yang sedang diamati. Yang ke-12, mikroskop yang baik memiliki fitur lampu yang bisa diatur tingkat kecerahannya atau terang redupnya. Yang ke-13, aturlah revolver lensa untuk memilih perbesaran yang diinginkan. Berikutnya ada prosedur sinar X. Proses terbentuknya sinar X di dalam tabung röntgen ada katoda dan anoda, dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 20 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator, karena panas maka elektron-elektron dari katoda atau filamen terlepas. Dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Berikutnya prosedur efek fotolistrik. Elektron-elektron berada di dalam lintasan-lintasannya masing-masing sesuai dengan tingkat energinya. Kulit terdalam itu level energinya paling rendah, sedangkan kulit terluar yang level energinya paling tinggi. Gimana caranya biar elektron yang berada di kulit terdalam bisa keluar? Dia perlu energi yang cukup. Makanya, dia menyerap energi dari cahaya dan melalui proses eksitasi, yakni melepasnya elektron dari orbital setelah dikenai energi. Kalau misalnya elektronnya sudah berada di kulit terluar dan menerima energi, apa yang akan terjadi? Elektronnya bakal keluar meninggalkan atom. Dalam prosesnya, atom disebut mengalami ionisasi karena atom yang netral jadi punya muatan setelah melepaskan dan menambahkan elektron di kulit atomnya. Yang terakhir ada prosedur microwave. Sebenarnya untuk memanaskan makanan dengan hasil yang merata, kita bisa pakai oven, tapi oven bekerja dengan bantuan kompor, sementara microwave bekerja dengan arus listrik, tepatnya radiasi gelombang mikro. Gelombang di dalam microwave frekuensinya adalah 2500 MHz atau 2, GHz. Gelombang ini kemudian diserap oleh lemak, gula, dan air pada makanan. Gelombang yang diserap inilah yang memicu molekul di dalam makanan untuk menghasilkan panas. Inilah sebabnya kenapa makanan yang kandungan airnya lebih banyak bakal lebih cepat panas di dalam microwave. Dengan gelombang mikro ini, proses pemanasan dan pematangan dimulai dari dalam menuju keluar makanan. Inilah yang membuat makanan dari microwave panasnya sempurna. Di dalam microwave ada piring memutar yang fungsinya memutar piringan makanan supaya matangnya merata. Menariknya, wadah yang kita gunakan untuk memanaskan makanan tidak akan ikut panas seperti makanannya. Wadah hanya akan terasa hangat. Meskipun begitu, tetap penting untuk menggunakan pelindung saat mengeluarkan makanan dari microwave biar tidak kepanasan. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai fisika modern. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.